Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep peluang dan distribusi peluang dalam teknologi rekayasa pelat lunak. Jadi perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Fateh dari kelas TRPL 3C. Nah, mengapa peluang itu penting dalam teknologi rekayasa perangkat lunak? Nah, jadi untuk konsep peluang atau probabilitas adalah studi tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam teknologi rekayasa perangkat lunak. Untuk pemahaman ini krusial untuk pengambilan keputusan yang tepat, kayak pengambilan keputusan berbasis data, membantu dalam menilai risiko, mengoptimalkan proses, dan memprediksi hasil. Nah, ada juga contoh nyata dalam teknologi rekayasa perangkat lunak, kayak probabilitas munculnya bug setelah perubahan kode, terus kemungkinan build gagal dalam integrasi berkelanjutan, terus perkiraan waktu menyesuaikan fitur baru. Nah, distribusi binomial itu tuh kejadian berhasil atau gagal. Distribusi binomial menggambarkan jumlah keberhasilan dalam serangkaian percobaan independen, di mana setiap percobaan hanya memiliki dua hasil yang mungkin berhasil atau gagal. Contoh kasusnya tuh kayak di TRPL, misalnya ada 5 modul diuji otomatis. Probabilitasnya di setiap modul ada 0,6 peluang. Tempat 3 modul bermasalah ada sekitar 34,56%. Terus distribusi normal sering disebut kurva lonceng atau Gaussian, adalah distribusi probabilitas kontinu yang paling umum. Banyak fenomena alam dan sosial mengikuti pola ini. Terus ada Central Limit Theorem atau disingkat CLT, menyatakan bahwa distribusi sampel rata-rata akan mendekati distribusi normal terlepas dari distribusi populasi asalnya jika ukuran sampelnya cukup besar. Kayak contoh kasusnya, rata-rata respon time API 75 ms, mu sama dengan 75. Untuk standar deviasi 5 ms, sigma 5, probabilitasnya response time antara 70 ms dan 80 ms, ada sekitar 68,2%. Untuk distribusi student digunakan ketika ukuran sampel kecil dan standar deviasi populasinya jadi ketahui. Ini adalah interaktif dari distribusi normal dalam kondisi tertentu. Terus untuk perbedaan, terus ini juga perbedaannya dengan normal. Kurva distribusi memiliki ekor yang lebih tebal dan puncaknya yang lebih rendah dibandingkan distribusi normal yang mencerminkan ketidakpastian yang lebih besar karena sampelnya kecil. Seiring bertambahnya ukuran sampel, distribusi akan mendekati distribusi normal. Kayak contohnya dalam kasus teknologi rekayasa perangkat lunak nih, pengujian optimal fitur dengan hanya 9 sampel. Kita akan menggunakan distribusi student untuk menghitung interval kepercayaan atau menguji hipotesis. Ya, untuk ringkasan sama aplikasi dalam teknologi rekayasa perangkat lunak, memahami kapan dan bagaimana menggunakan setiap distribusi sangat penting untuk analisis data yang akurat dalam pengembangan perangkat lunak. Untuk binomialnya, hasil diskrit sukses atau gagal pada percobaan perulangan. Terus analisisnya, cacat produk, tingkat kegagalan tes otomatis, probabilitas keberhasilan rilis. Terus untuk normal, data kontinu, sampel besar, standar deviasi komunitas diketahui. Terus pemodelan waktu respon aplikasi, waktu eksekusi algoritma,
dan distribusi ukuran file. Nah, jadi untuk kesimpulannya, peluang kunci keberhasilan teknologi rekayasa perangkat lunak memahami peluang dan distribusinya adalah keterampilan fundamental bagi setiap rekayasa perangkat lunak, seperti pengambilan keputusan optimal, yaitu meminimalkan risiko dan memaksimalkan efisiensi proyek. Terus ada analisis data akurat, yaitu ekstraksi wawasan berharga dari data operasional dan pengujian. Terus ada lagi prediksi dan pemodelan, yaitu antisipasi masalah dan rencana strategi mitigasi. Terima kasih.